Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan Bunda Febri. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menceritakan mengenai analisis kerajinan mancanegara. Sebelum masuk ke materi, bila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dahlia. Saya Muhammad Hasan Al-Ghifari. Sekian perkenalan anggota kelompok. Lalu selanjutnya materi 1 akan dibacakan oleh Aisyah Denis. Di kerajinan mancanegara itu produk budaya yang berasal dari luar negeri. Kerajinan merupakan proses pembuatan produk yang memiliki nilai estetika dan nilai tekniknya, dan juga memiliki ciri khas dan keunikan itu sendiri yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan sejarah negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibi. Baik, materi selanjutnya ada lini masa sejarah kerajinan mancanegara. Yang pertama ada prasejarah dari tahun 4000 sebelum Masehi. Kerajinan masa prasejarah adalah produk kesenian yang muncul pada tahun-tahun sebelum Masehi. Bentuk dan fungsinya sederhana, digunakan untuk kegiatan berburu, menghangatkan tubuh, makan, minum, hingga bercerita dengan gambar. Pada kerajinan tidak ditemukan adanya simbol identitas etnis dan kesukuan. Yang selanjutnya peradaban kuno dari 3150 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Yang pertama, Mesir kuno. Mesir kuno meninggalkan artefak dengan warna yang kompleks serta hierarki penggunaan yang bersumber pada nilai filosofi tingkatan kelas sosial. Yang kedua, Yunani dan Romawi. Kerajinan yang dihasilkan Romawi dan Yunani memiliki corak realis yang mendekati bentuk asli dari kehidupan nyata dengan sedikit inspirasi. Selanjutnya, dinasti Han dan dinasti Song dari 206 sebelum Masehi sampai 1127 Masehi. Zaman keemasan Sejak Tiongkok didorong oleh kaisar dan akademi seni atau sekolah yang didirikan oleh para pelukis. Kerajinan yang muncul dari kesenian Tiongkok antara lain kertas sutra, gerabah, keramik, porselen, kaligrafi, lukisan, pemandangan, dan potret. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan. Di sini ada yang C, abad pertengahan 50 sampai 14 Masehi. Kerajinan abad pertengahan adalah mozaik dan kaca patri. Chinese glass. Mozaik adalah gambar yang dibentuk menggunakan potongan kaca, batu kerikil, dan gerabah. Warna-warni khas mozaik adalah efek berkilau yang timbul dari warna emas dan terumbu kaca patri. Tampil dengan warna yang lebih banyak seperti biru, hijau, dan merah. Cara mozaik dan kaca patri berfungsi untuk mengendalikan cahaya yang memasuki ruangan. Selanjutnya ada abad pencerahan Baroque 14 sampai 16.000 Masehi. Pada abad ke-15, keterampilan keahlian craftsmanship adalah gagasan klasik Yunani dan Romawi kuno kembali muncul dan menginspirasi gaya seni baru yang disebut Renaissance of 2009. Tokoh seni yang terkenal adalah Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Keduanya menggabungkan seni dengan studi ilmiah. Dan Vinci mempelajari sinergi mesin dan menggambar desain rancangan transportasi seperti helikopter, mesin, senjata, hingga tank. Michelangelo fokus pada studi anatomi, detail, dan proporsi bentuk. Salah satu karya terbaiknya berjudul David dan Peta dan lukisan teknik fresco. Selanjutnya ada modern 1860 sekarang. Era modern menghasilkan kerajinan dengan nilai fungsional yang terpisah dari kegunaan sakral, corak, dan motif kedaerahan, tetap muncul sebagai elemen identitas etnis yang menunjukkan nilai keaslian budaya masyarakat atau latar belakang daerah seniman pembuatnya. Teknologi banyak digunakan dalam pembuatan produk kerajinan modern sehingga produksi dapat berjalan lebih cepat dan kerusakan dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dibaca oleh Oke, selanjutnya ada ragam kerajinan mancanegara. Jadi di ragam kerajinan mancanegara itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada bijiware. Bijiware ini tuh asalnya dari kota Tegal, Karnataka, dari
Warai sendiri itu bahan dasarnya adalah tembaga yang dihitamkan dengan tatahan perak murni. Jadi bahan dasar dari Fitri Warai sendiri itu adalah logam. Selanjutnya ada Dreamcatcher. Jadi Dreamcatcher ini berasal dari Amerika Utara. Jadi Dreamcatcher ini itu dipelopori oleh suku asli dari Amerika Utara sendiri, yaitu Ojibwe dan juga Lakota. Nah, jadi legenda dari Dreamcatcher sendiri itu dipercayai ampuh untuk menangkal mimpi buruk yang akan membuat manusia yang memakai atau memasang Dreamcatcher di kamar-kamar mereka. Jadi Dreamcatcher sendiri itu dominannya dibuat dengan anyaman, tapi kayak bulutannya itu adalah rotan ataupun kayu. Lalu selanjutnya adalah sigaraki. Jadi sigaraki ini adalah sejenis kerajinan gerabah yang dari Jepang berwarna coklat. Jadi sigaraki ini tuh sederhananya adalah tanah liat yang dipanggang hingga berubah warna menjadi kemerahan. Jadi keramik sigaraki ini sering digunakan di restoran Jepang ataupun bisnis lokal yang berada di Jepang. Jadi sigaraki ini untuk bahan bakunya adalah tanah liat dan termasuk ke dalam ragam kerajinan keramik. Selanjutnya yaitu ada makrame. Makrame itu adalah sebuah rajitan yang diperkenalkan pertama kali oleh bangsa Turki dan negara-negara yang ada di Eropa Timur, termasuk Balkan dan sekitarnya. Seni membuat simpul ini adalah paling lama, populer, dan sangat digemari di kalangan pelaut. Jadi makrame itu kemudian berkembang di daerah Eropa. Makrame ini juga termasuk salah satu kerajinan tekstil. Selanjutnya ada kokeshi. Kokeshi ini adalah boneka kayu tradisional dengan badan berbentuk silinder yang berkepala bulat. Jadi boneka ini diperkenalkan berasal dari daerah onsen, daerah Tohoku pada awal abad ke-19, dan saat ini sudah dibuat di seluruh negara dan menjadi kerajinan di seluruh negeri dan menjadi kerajinan rakyat Jepang yang dikenal bagi banyak orang. Lalu selanjutnya yaitu ada Ushanka. Jadi Ushanka ini bisa juga disebut dengan Saka Ushanka, yaitu topi bulu tradisional dari Rusia. Topi ini tuh memiliki penutup telinga yang dapat diikatkan di dagu untuk melindungi telinga dan leher dari hawa dingin atau dipasang di bagian kepala. Di dunia barat, topi ini dikenal dengan sebutan shapka yang artinya topi dalam bahasa Rusia, dan shapka berasal dari kata ushi dari negara Rusia, yaitu topi ini biasanya terbuat dari kulit domba, kelinci atau muskrat. Jadi topi ini juga dapat terbuat dari bulu buatan ataupun sintetis. Jadi bahan baku dari kerajinan ini adalah bahan baku kulit. Materi selanjutnya akan dipresentasikan selanjutnya tokoh Berewan yang mengembangkan kerajinan Nusantara. Yang pertama ada Dewi Tanjungsari, membuat kerajinan dari daun kering. Pada awalnya dia menggeluti daun-daun yang ada di halaman kampungnya untuk menjadi kerajinan. Dia membentuk daun-daun itu menjadi figura foto, kotak pensil, undangan, dan kreasi kerajinan lainnya. Dengan harga modal 50.000 dijadikan ajang-ajang pameran di kampus kesempatan Dewi untuk bentuk kerajinan keluarganya. Yang kedua ada Titik Suminasi, wirausahawan sukses di bidang kerajinan ini berhasil sebagai perwakilan Indonesia di forum resmi yang diadakan oleh PBB. Titik Minati bahkan diundang atas keberhasilannya mempekerjakan komunitas label di usaha kerajinan tangan yang dijalankannya. Sejak kecil, Titik Minati sudah tertarik dengan dunia kerajinan tangan sampai ketika SMA dan pendidikannya. Dia pun mulai menekuni kerajinan tangan. Produk yang dibuatnya ada berbagai macam, yaitu tas, berbagai macam souvenir dan lainnya. Usahanya ini dinamai Tiara Handicraft. Selanjutnya ada Made Sukamaya, mulai mengolah rantai pantai menjadi karya seni yang unik seperti hiasan hias, hiasan dinding dan meja. Galerinya yang bernama Kioski terletak di Bandung, Bali, menjadi tempat di mana kerajinannya dipamerkan dan dijual. Harganya tidak hanya diminati oleh pasar lokal, tapi juga diekspor ke
beberapa negara di Eropa. Harga produk yang bervariasi dari ratusan ribu hingga juta rupiah. Omset bulanan Made ini mencapai lebih dari 100 juta. Di sini ada karya-karya tokoh dari ketiga-tokoh yang saya presentasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tahu apa saja sih dampak positif dari kerajinan mancanegara bagi Indonesia? Yang pertama yaitu perubahan pola pikir. Masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain, lebih rasional dan maju. Lalu yang kedua yaitu percaya keragaman budaya. Masyarakat mengadopsi dan mengintegrasikan berbagai macam karya seni dan kerajinan baru yang masuk ke dalam budaya lokal. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan kreativitas dan inovasi. Masyarakat terdorong untuk tetap kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang. Yang keempat yaitu peningkatan toleransi. Masyarakat dapat meningkatkan toleransi, saling pengertian dan apresiasi terhadap perbedaan. Lalu yang terakhir kelima yaitu pertukaran ide dan pengetahuan. Masyarakat dapat melakukan pertukaran ide dan pengetahuan dengan masyarakat dari negara lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, di sini saya ingin membacakan kesimpulannya. Pengaruh budaya kerajinan dari berbagai negara atau bukan hanya 3 negara, melainkan lebih luas lagi terhadap Indonesia telah menghasilkan dampak positif yang signifikan. Alih-alih menggantikan budaya lokal, interaksi ini telah memperkaya khazanah kerajinan Indonesia melalui inovasi dan adaptasi. Hal positifnya meliputi diversifikasi produk, contohnya seperti pengaruh asing memperluas jenis dan gaya kerajinan yang tersedia di Indonesia. Meningkatkan pilihan bagi pengrajin dan konsumen. Yang terakhir, ada penguatan identitas budaya. Alih-alih menghilangkan identitas, proses adaptasi dan inovasi justru dapat memperkuat identitas budaya lokal dengan cara yang baru dan menarik. Unsur-unsur asing yang terintegrasi dan terinterpretasi kembali melalui sketsa budaya Indonesia. Perlu diingat bahwa dampak positif ini hanya akan terwujud jika proses asimilasi budaya dilakukan secara bijak dan berimbang, menghindari eksploitasi budaya lokal dan memastikan keberlanjutan tradisi kerajinan Indonesia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.